Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan 23. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir juga akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian 4 dari tema tentang kekhawatiran hidup. Pada bagian sebelumnya, kita diingatkan agar kita tidak mempersoalkan akan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, termasuk tentang makanan dan pakaian kita. Melainkan kita hendaknya menerima dengan rasa syukur dan tidak lagi memelihara kekhawatiran yang tidak perlu. Pesan ini mengingatkan kita kepada peristiwa bangsa Israel dalam Perjanjian Lama yang diberi judul ular tembaga yang tercantum di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9. Saya akan membacakan dari ayat 4 sampai 6. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Saudara dan saudariku yang kekasih, benarkah orang Israel saat itu dibiarkan Allah hingga mereka kekurangan makanan? Bukankah setiap hari Tuhan mengirim kepada mereka roti mana yang selalu baru? Sungguh ironis, bangsa ini telah diberi makan oleh Allah secara teratur, cuma-cuma tinggal menyantap. Tetapi mereka masih mempersoalkan tentang makanan kepada Sang Pemberi, yaitu Allah. Allah memberi kepada mereka tanpa perhitungan untung rugi. Tetapi bangsa yang tegar tengkuk itu menganggap sebagai angin lalu saja. Bahkan melalui abdi Allah yang diberi otoritas untuk memimpin mereka, mereka menghujat Allah dengan kata-kata yang kasar. Engkau hendak membunuh kami di padang gurun, dan tentang roti yang hambar ini kami telah muak. Sungguh kasihan bangsa ini. Mereka telah kehilangan kepekaan terhadap kasih Allah. Anugerah yang Allah berikan yang sungguh luar biasa tidak dihargai, bahkan dibalas dengan hujat yang keji. Pantas saja jika kemudian Allah bertindak tegas dengan memerintahkan ular tedung untuk memperingatkan mereka. Ular-ular itu tiba-tiba keluar dari persembunyian dan serentak menyerang bangsa itu hingga banyak orang Israel yang mati. Sebelumnya di mana ular-ular itu bersembunyi? Ular yang sangat ganas bisanya. Mengapa mereka diam saja tatkala bangsa itu tunduk dan patuh kepada Allah? Itulah bangsa Israel seharusnya sadar sejak semula bahwa di padang gurun belantara memang banyak sekali risiko bahaya. Ular berbisa ada di mana-mana.
Kalau tidak Tuhan melindungi mereka, bisa jadi mereka semua telah habis mati di tengah perjalanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berhati-hati dalam bertutur kata, khususnya jika itu berkaitan dengan Allah dan tugas pelayanan para hamba-Nya. Hargailah semua pemberian Allah, tak perlu engkau membanding-bandingkan dengan apa yang diterima orang lain. Kebahagiaan itu tidak ditentukan banyak sedikitnya materi yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan permohonan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Permohonan yang sederhana namun bermakna sangat dalam. Mengapa Tuhan mengajar kita untuk mohon makan hanya untuk hari ini saja, hanya secukupnya saja? Bagaimana dengan hari esok, lusa, dan seterusnya? Apakah kita tidak butuh makanan lagi? Perhatikanlah saudaraku, dalam doa sederhana ini Yesus mengajar kita untuk setia kepada Allah dan tidak berhenti mengandalkan Dia setiap hari, setiap saat. Sebab jika kita setia kepada Allah, maka hari esok, lusa, dan seterusnya akan menjadi hari ini juga, di mana Allah tidak akan pernah berhenti merawat kita, tetap mengasihi kita. Saudaraku, berhentilah dengan segala kekhawatiranmu. Berserahlah kepada Allah. Usaha-usaha kita tak akan ada artinya tanpa Allah menolong kita. Tenaga kita sedikit, kemampuan kita tak seberapa. Itu tidak akan pernah cukup untuk mengatasi segala persoalan. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Nya yang menggerakkan kita, yang menjaga kita, yang memberikan kepada kita inspirasi mengatasi segala kesulitan itu sesuai dengan kehendak kudus-Nya. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa, amin.